Bagaimana jika saya katakan bahwa hanya dalam 5 menit, nasib sebuah kekaisaran berubah selamanya? Ini adalah Juni tahun 1942. Kekaisaran Jepang berada di puncak kejayaannya. Setelah kemenangan telak di Pearl Harbor dan ekspansi kilat di seluruh Pasifik, armada kekaisaran merasa tak terkalahkan. Mereka melihat Midway bukan sebagai pertempuran, tapi sebagai umpan terakhir untuk memancing dan menghancurkan sisa Angkatan Laut Amerika Serikat. Bagi mereka, ini adalah langkah akhir menuju kemenangan total. Kemenangan di Pearl Harbor membuat para petinggi militer Jepang mabuk kepayang. Kepercayaan diri mereka meluap-luap. Mereka yakin supremasi mereka di udara dan laut tidak bisa ditandingi. Laksamana Isoroku Yamamoto, arsitek serangan Pearl Harbor, merancang sebuah rencana yang sangat kompleks untuk Midway. Tujuannya sederhana, memancing kapal induk Amerika yang tersisa ke dalam perangkap mematikan. Rencananya melibatkan banyak armada yang tersebar. Semua bergerak dalam keheningan radio, yakin bahwa Amerika akan bertindak defensif dan terkejut. Pandangan Jepang terhadap Amerika saat itu penuh dengan keremehan. Mereka menganggap Amerika sebagai raksasa yang lamban, tidak siap berperang, dan secara moral lemah. Mereka sangat meremehkan kemampuan intelijen dan tekad bertarung Amerika. Ini adalah kesalahan psikologis yang fatal. Mereka tidak tahu bahwa Amerika telah memecahkan kode rahasia mereka dan tahu persis di mana dan kapan Jepang akan menyerang. Di atas kertas, kekuatan Jepang memang luar biasa. Mereka membawa 4 kapal induk veteran terbaik, Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu. Di dek mereka, berkumpul pilot-pilot paling berpengalaman di dunia. Pahlawan perang yang telah mendominasi langit Pasifik sejak awal konflik. Kekuatan ini, yang dikenal sebagai Kido Butai, adalah ujung tombak kebanggaan Angkatan Laut Kekaisaran. Pertempuran dimulai sesuai rencana Jepang. Gelombang pertama pesawat lepas landas dari kapal induk mereka untuk menyerang Pulau Midway. Serangan itu berhasil, tetapi tidak melumpuhkan pangkalan sepenuhnya. Saat pesawat-pesawat itu kembali, laporan yang masuk mulai membingungkan. Laporan awal menyebut tidak ada kapal induk Amerika di sekitar. Namun, laporan berikutnya dari pesawat pengintai mulai mengindikasikan sebaliknya. Di tengah kebingungan inilah, Laksamana Chuichi Nagumo membuat keputusan kritis. Ia memerintahkan pesawat yang tadinya dipersenjatai torpedo untuk menyerang kapal, diganti dengan bom untuk menyerang daratan lagi. Keputusan ini menciptakan kekacauan di dek penerbangan. Para kru darat bergegas mengganti persenjataan. Bom-bom dan torpedo ditumpuk begitu saja di geladak. Selang bahan bakar berserakan di mana-mana saat pesawat diisi ulang. Dalam momen singkat ini, 4 kapal induk Jepang yang perkasa berubah menjadi bom waktu raksasa. Mereka berada dalam kondisi paling rentan, tidak siap untuk bertahan maupun menyerang. Kegagalan intelijen Jepang menjadi semakin jelas. Pesawat pengintai mereka terlambat lepas landas dan rute pencarian mereka memiliki celah besar. Sebuah laporan penting tentang keberadaan armada Amerika tertunda, membuat Nagumo tidak menyadari bahaya yang mengintai tepat di atas cakrawala. Mereka benar-benar buta terhadap posisi musuh yang sebenarnya. Dan kemudian, neraka datang dari langit. Tepat di saat paling krusial, ketika dek kapal Jepang penuh dengan bahan peledak dan pesawat yang siap lepas landas, pembom tukik Amerika Serikat muncul. Mereka datang seperti hantu, menukik tajam dari ketinggian. Bagi para pelaut Jepang, itu adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Dalam hitungan 5 menit yang mengerikan, bom-bom Amerika menghantam Akagi, Kaga, dan Soryu. Ledakan sekunder yang dahsyat merobek kapal-kapal itu, mengubah dek yang tadinya penuh kesibukan menjadi lautan api. 3 dari 4 kapal induk kebanggaan mereka hancur dalam sekejap. Kekacauan total melanda armada Jepang. Komunikasi terputus. Para perwira di kapal lain hanya bisa menatap ngeri saat kapal induk andalan mereka terbakar hebat. Laksamana Nagumo harus pindah ke kapal lain untuk melanjutkan komando. Dari 4 kapal induk, hanya Hiryu yang tersisa. Dengan semangat balas dendam yang membara, Hiryu melancarkan serangan terakhirnya, berhasil merusak kapal induk Amerika, Yorktown. Namun, itu adalah upaya terakhir yang sia-sia. Beberapa jam kemudian, Hiryu pun ditemukan dan dihancurkan oleh serangan balasan Amerika. Kekalahan di Midway bukan hanya kehilangan 4 kapal induk. Kerugian yang lebih fatal adalah hilangnya ratusan pilot elit mereka. Ini adalah para veteran yang telah bertempur sejak awal perang, yang pengalamannya tak tergantikan. Jepang bisa membangun kapal baru, tetapi mereka tidak bisa melatih pilot sehebat itu dalam waktu singkat.
Kehilangan ini menjadi luka yang tak akan pernah sembuh selama sisa perang. Secara psikologis, dampaknya menghancurkan. Mitos tentang Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang tak terkalahkan hancur berkeping-keping. Moral di kalangan militer dan bahkan pimpinan tertinggi anjlok. Bagi mereka, kekalahan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kekuatan sehebat itu bisa dikalahkan dengan begitu telak? Kabar kekalahan ini bahkan dirahasiakan dari publik Jepang untuk menjaga moral. Jadi, mengapa Jepang kalah? Strategi mereka terlalu rumit dan kaku, sangat bergantung pada setiap langkah berjalan sempurna. Kepercayaan diri yang berlebihan membuat mereka buta terhadap kemungkinan bahwa musuh bisa lebih pintar. Kesalahan intelijen, waktu yang buruk, dan kurangnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan menjadi paku di peti mati mereka. Keputusan fatal untuk mengganti persenjataan di saat yang paling tidak tepat adalah percikan yang menyulut bencana. Midway menjadi titik balik yang tak bisa disangkal dalam Perang Pasifik. Setelah Midway, inisiatif perang beralih sepenuhnya ke tangan Amerika. Jepang, yang kehilangan kekuatan serang utamanya, terpaksa beralih ke strategi defensif yang menyakitkan, bertempur dari pulau ke pulau hingga kekalahan akhir mereka. Arah perang telah berubah untuk selamanya. Sejarawan Jepang modern sering menyebut Midway sebagai kekalahan yang menentukan atau kesalahan yang tak termaafkan. Banyak yang mengkritik budaya militer hierarkis saat itu, yang tidak memungkinkan adanya perdebatan terbuka atau kritik terhadap rencana atasan. Rencana Yamamoto dianggap brilian, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan asumsi-asumsinya yang cacat. Dari perspektif Jepang, pelajaran dari Midway sangat jelas dan menyakitkan. Bahaya meremehkan musuh, pentingnya intelijen yang akurat dan kemampuan beradaptasi di medan perang, serta bagaimana sebuah keputusan kecil yang salah di saat yang genting dapat mengubah jalannya sejarah. Pada akhirnya, pertempuran Midway lebih dari sekadar kekalahan militer bagi Jepang. Itu adalah kehancuran sebuah strategi besar, runtuhnya kepercayaan diri sebuah bangsa, dan hilangnya generasi terbaik dari para pejuangnya. Dari sudut pandang Tokyo, Midway bukanlah sekadar pertempuran yang hilang. Itu adalah awal dari akhir. Saat itu Juni tahun 1942. Kekaisaran Jepang berada di puncak kejayaannya. Setelah kemenangan telak di Pearl Harbor, armada mereka tampak tak terkalahkan, menyapu bersia-sia Pasifik. Para pimpinan militer mabuk kemenangan, percaya diri hingga ke level arogan. Di tengah euforia inilah, sebuah rencana ambisius disusun, pertempuran Midway. Tujuan utamanya bukan sekadar merebut pulau kecil itu, tapi menjadikannya umpan terakhir untuk memancing dan menghancurkan sisa-sisa Angkatan Laut Amerika yang mereka anggap sudah lumpuh. Inilah kisah pertempuran Midway, tapi dilihat dari mata mereka yang kalah. Sebuah cerita tentang bagaimana kepercayaan diri yang berlebihan dan serangkaian keputusan fatal bisa mengubah arah sejarah selamanya. Dalang di balik operasi ini adalah Laksamana Isoroku Yamamoto, otak di balik serangan Pearl Harbor. Rencananya kali ini bahkan lebih kompleks. Ia ingin memecah armadanya menjadi beberapa kelompok yang tersebar, dengan harapan bisa mengepung dan menghabisi kapal induk Amerika yang terpancing keluar. Yamamoto sangat yakin, as yang masih terguncang akan bertindak defensif dan mudah ditebak. Inilah kesalahan fundamental pertama. Jepang terlalu meremehkan musuh mereka. Mereka menganggap Amerika lambat, tidak siap, dan yang paling fatal, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa intelijen Amerika telah berhasil memecahkan kode rahasia Angkatan Laut Jepang. Mereka berjalan lurus ke dalam perangkap, buta akan fakta bahwa musuh sudah tahu setiap langkah mereka. Di atas kertas, kekuatan Jepang memang luar biasa. Mereka membawa 4 kapal induk veteran terbaik, Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu. Di atas dek mereka, ratusan pilot elit siap beraksi, para samurai udara yang telah mendominasi langit Pasifik sejak awal perang. Dengan kekuatan sebesar ini, kekalahan tampak mustahil. Pertempuran pun dimulai sesuai rencana Jepang. Gelombang pertama pesawat lepas landas untuk membombardir Pulau Midway. Laporan awal yang kembali ke kapal induk Akagi terdengar positif, tapi ada satu detail penting, pangkalan udara di Midway masih berfungsi. Ini memicu perdebatan krusial di anjungan komando. Apakah harus melancarkan serangan kedua ke Midway? Atau bersiap menghadapi kapal induk musuh yang mungkin muncul? Disinilah keputusan fatal itu diambil. Laksamana Chuichi Nagumo, komandan armada kapal induk, memerintahkan untuk mempersiapkan serangan kedua ke Midway. Ini artinya, semua pesawat di dek yang tadinya dipersenjatai torpedo untuk menyerang kapal, harus diturunkan dan diganti dengan bom darat.
Proses ini memakan waktu dan sangat berbahaya. Di dek kapal induk yang ramai, para kru bergegas membongkar torpedo dan memasang bom, bahan bakar, amunisi, dan torpedo berserakan di mana-mana. Tanpa mereka sadari, mereka baru saja mengubah kapal induk kebanggaan mereka menjadi bom waktu raksasa. Armada Jepang berada dalam kondisi paling rentan, tepat di saat yang paling tidak tepat. Kegagalan intelijen Jepang benar-benar fatal. Pesawat pengintai mereka terlambat lepas landas dan mengikuti pola pencarian yang tidak efektif. Akibatnya, mereka gagal total mendeteksi posisi kapal-kapal induk Amerika yang sebenarnya sudah berada sangat dekat. Sebuah laporan krusial dari pesawat pengintai tentang keberadaan armada Amerika bahkan terlambat diterima dan dianalisis karena berbagai masalah komunikasi dan prosedur. Saat Nagumo akhirnya menyadari bahaya yang sebenarnya, semuanya sudah terlambat. Perintah panik untuk mengganti persenjataan kembali ke torpedo anti kapal justru menambah kekacauan di dek. Tepat di puncak kekacauan itulah, neraka datang dari langit. Saat dek kapal Akagi, Kaga, dan Soryu penuh dengan pesawat, bahan bakar, dan bom yang siap meledak, para pilot bomber tukik Amerika Serikat muncul. Mereka datang di saat yang paling sempurna, di momen paling rentan bagi armada Jepang. Dalam hitungan kurang dari 6 menit, bom-bom Amerika menghantam dek-dek yang penuh bahan peledak itu. Ledakan dahsyat merobek lambung kapal, memicu kebakaran hebat yang tak terkendali. 3 dari 4 kapal induk kebanggaan Jepang, Akagi, Kaga, dan Soryu, berubah menjadi lautan api. Komunikasi terputus, komando lumpuh. Para perwira yang beberapa jam lalu merasa tak terkalahkan, kini hanya bisa menatap ngeri saat kapal mereka tenggelam. Di tengah kehancuran itu, masih ada satu harapan tersisa, kapal induk Hiryu. Di bawah komando Laksamana Tamon Yamaguchi, Hiryu melancarkan serangan balasan yang gagah berani. Pilot-pilotnya berhasil menemukan dan merusak parah kapal induk Amerika, USS Yorktown. Untuk sesaat, asa kembali menyala, tapi itu tak bertahan lama. Pesawat-pesawat Amerika segera menemukan posisi Hiryu. Tanpa perlindungan dari kapal induk lain, Hiryu menjadi sasaran empuk. Serangan balasan Amerika menghantam Hiryu dengan telak, dan kapal induk terakhir itu pun menyusul saudara-saudaranya ke dasar samudra. Pertempuran Midway telah berakhir bagi Jepang. Kekalahan ini bukan hanya soal kehilangan 4 kapal induk. Jepang juga kehilangan ratusan pilot terbaiknya, para veteran yang telah mengasah kemampuan mereka selama bertahun-tahun. Kehilangan ini tak tergantikan. Jepang bisa membangun kapal baru, tapi mereka tidak bisa menciptakan pilot berpengalaman dalam waktu singkat. Ini adalah kerugian jangka panjang yang melumpuhkan kemampuan udara mereka selama sisa perang. Secara psikologis, dampaknya lebih parah lagi. Mitos tentang Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang tak terkalahkan hancur berkeping-keping dalam satu hari. Moral militer dan publik anjlok. Bagi para pimpinan di Tokyo yang menerima kabar ini, rasanya seperti dunia runtuh. Jadi, mengapa Jepang kalah telak di Midway? Penyebabnya adalah kombinasi dari berbagai faktor. Strategi mereka terlalu rumit dan kaku, terlalu bergantung pada asumsi yang salah. Kepercayaan diri mereka yang berlebihan membuat mereka buta terhadap kemampuan musuh. Kesalahan intelijen, waktu, dan pengambilan keputusan yang lambat menjadi paku terakhir di peti mati mereka. Kurangnya fleksibilitas dan budaya militer yang hierarkis, di mana bawahan tidak berani menantang keputusan atasan yang salah, memperburuk keadaan. Sejarawan Jepang modern bahkan sering menyebut Midway sebagai kekalahan yang tak termaafkan. Sebuah studi kasus tentang bagaimana arogansi bisa menghancurkan kekuatan militer terhebat sekalipun. Midway menjadi titik balik Perang Pasifik. Sejak saat itu, Jepang terpaksa beralih ke strategi defensif. Inisiatif perang sepenuhnya beralih ke tangan Amerika Serikat. Dari perspektif Jepang, Midway bukanlah sekadar kekalahan militer. Itu adalah kehancuran sebuah strategi besar, runtuhnya kepercayaan diri sebuah bangsa. Dan yang terpenting, itu adalah awal dari akhir perjalanan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Pertempuran ini mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi. Jangan pernah meremehkan musuhmu, karena keputusan kecil yang salah di waktu yang salah bisa mengubah jalannya sejarah. 6 bulan setelah Pearl Harbor, armada Kekaisaran Jepang berada di puncak kekuatannya. Mereka merasa tak terkalahkan. Setelah menaklukkan hampir seluruh Asia Pasifik, kini mereka punya satu target terakhir, menghancurkan sisa-sisa armada Pasifik Amerika di Midway. Laksamana Isoroku Yamamoto, sang arsitek serangan Pearl Harbor, merancang sebuah rencana brilian, atau setidaknya,
Begitulah yang ia pikirkan. Rencananya adalah memancing kapal induk Amerika yang tersisa ke dalam pertempuran yang menentukan. Operasinya sangat kompleks, melibatkan puluhan kapal yang tersebar ratusan mil di lautan Pasifik. Yamamoto sangat yakin Amerika yang masih terluka akan bertindak defensif dan jatuh ke dalam perangkapnya. Kepercayaan diri ini adalah kesalahan pertama. Pihak Jepang memandang Amerika sebagai raksasa industri yang lamban dan tidak siap berperang. Mereka sangat meremehkan kemampuan intelijen Amerika dan, yang lebih fatal, salah membaca psikologi musuh mereka. Amerika tidak akan diam saja. Untuk menjalankan rencana ini, Jepang mengerahkan kekuatan terbaiknya. 4 kapal induk elit Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu menjadi ujung tombak armada. Di atas dek mereka, ratusan pilot veteran yang telah mendominasi langit Pasifik siap beraksi. Inilah kekuatan yang sama yang telah menghancurkan Pearl Harbor dan menyapu bersih perlawanan sekutu. Dari sudut pandang Jepang, kemenangan sudah di depan mata. Pertempuran dimulai sesuai rencana. Gelombang pertama pesawat Jepang lepas landas dari kapal induk dan menyerang pangkalan Amerika di atol Midway. Laporan awal yang diterima Laksamana Nagumo, komandan gugus tugas kapal induk, tampak menjanjikan. Kerusakan di darat dilaporkan cukup parah. Tetapi pertahanan anti pesawat Amerika ternyata lebih kuat dari perkiraan. Lalu, laporan kedua datang, serangan pertama tidak cukup untuk melumpuhkan Midway. Dibutuhkan serangan kedua. Disinilah keputusan fatal pertama dibuat. Saat itu, pesawat-pesawat cadangan di dek kapal induk Jepang dipersenjatai dengan torpedo, disiapkan untuk menyerang kapal musuh jika muncul. Namun, karena Nagumo yakin kapal induk Amerika tidak ada di dekatnya, ia memerintahkan untuk mengganti persenjataan. Torpedo-torpedo itu diturunkan, dan bom untuk serangan darat mulai dipasang. Proses ini mengubah dek penerbangan 4 kapal induk raksasa itu menjadi tempat paling berbahaya di dunia. Bom-bom dan torpedo yang belum diamankan berserakan di mana-mana, selang bahan bakar terbentang, dan para kru bekerja dengan tergesa-gesa. Armada Jepang, tanpa mereka sadari, berada dalam kondisi paling rentan. Di tengah kekacauan di dek penerbangan, mimpi buruk Jepang menjadi kenyataan. Sebuah pesawat pengintai Jepang yang terlambat melapor akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Terlihat satu kapal induk musuh. Laporan ini membuat Nagumo panik. Pesawatnya dipersenjatai untuk menyerang daratan, bukan kapal induk. Perintah pun dibalik lagi, hentikan pemasangan bom, ganti kembali ke torpedo. Kekacauan semakin menjadi jadi. Kru yang kelelahan harus membongkar bom dan memasang kembali torpedo. Sementara itu, waktu terus berjalan. Kegagalan intelijen Jepang benar-benar fatal. Mereka bukan hanya gagal mendeteksi posisi armada Amerika, tetapi juga tidak menyadari bahwa intelijen mereka sendiri telah dibobol. Amerika tahu persis di mana mereka berada dan apa rencana mereka. Dan tepat di saat paling krusial, ketika dek kapal induk Jepang penuh dengan bahan peledak dan bahan bakar, neraka datang dari langit. Pembom tukik Amerika, yang terbang hampir tanpa perlawanan, muncul dari balik awan. Mereka menukik tajam ke arah kapal induk Jepang yang tak berdaya. Dalam hitungan menit yang mengerikan, 3 dari 4 kapal induk elit Jepang Akagi, Kaga, dan Soryu terkena serangan telak. Ledakan sekunder yang dahsyat merobek-robek kapal-kapal itu saat bom, torpedo, dan bahan bakar yang berserakan di dek ikut meledak. Api membubung tinggi ke langit, mengubah kebanggaan armada kekaisaran menjadi lautan api. Reaksi di dalam armada Jepang adalah syok dan kebingungan total. Kapal komando Akagi terbakar hebat, komunikasi terputus, dan Laksamana Nagumo terpaksa pindah ke kapal lain. Para komandan yang selamat berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, kekuatan utama mereka lenyap. Hanya satu kapal induk yang tersisa, Hiryu, yang berada agak jauh dan berhasil lolos dari serangan pertama. Di bawah komando Laksamana Yamaguchi, Hiryu tidak menyerah. Mereka melancarkan serangan balasan nekat. Pesawat-pesawat dari Hiryu berhasil menemukan dan merusak parah kapal induk Amerika, USS Yorktown. Untuk sesaat, ada secercah harapan. Namun, serangan balasan ini juga mengungkap posisi Hiryu. Beberapa jam kemudian, giliran Hiryu yang menjadi target pembom tukik Amerika. Kapal induk terakhir itu pun terbakar dan akhirnya tenggelam, membawa serta Laksamana Yamaguchi yang memilih untuk gugur bersama kapalnya. Kekalahan ini bukan hanya kehilangan 4 kapal induk. Yang lebih parah, Jepang kehilangan ratusan pilot elitnya. Mereka adalah veteran terbaik, pahlawan udara yang tak tergantikan. Jepang bisa membangun kapal baru,
tetapi mereka tidak bisa dengan cepat mencetak pilot berpengalaman seperti yang telah hilang. Kerugian sumber daya manusia ini adalah pukulan jangka panjang yang tidak akan pernah bisa mereka pulihkan. Dampak psikologis dari kekalahan di Midway bagi Jepang sangat luar biasa. Mitos tentang Angkatan Laut Kekaisaran yang tak terkalahkan hancur berkeping-keping dalam satu hari. Moral militer dan publik yang sebelumnya membumbung tinggi, anjlok drastis. Berita kekalahan ini bahkan disembunyikan dari rakyat Jepang untuk menghindari kepanikan. Di kalangan pimpinan tertinggi, ini adalah kejutan besar. Mereka tidak bisa percaya bahwa armada yang begitu perkasa bisa dihancurkan dengan begitu cepat. Jadi, mengapa Jepang kalah telak di Midway? Jika kita melihat dari perspektif mereka, ada beberapa alasan utama. Pertama, strategi Laksamana Yamamoto terlalu rumit dan bergantung pada banyak asumsi yang salah. Kedua, kepercayaan diri yang berlebihan atau arogansi membuat mereka meremehkan musuh dan mengabaikan kemungkinan terburuk. Ketiga, kegagalan intelijen yang fatal dan pengambilan keputusan yang kaku pada saat-saat kritis. Nagumo ragu-ragu di saat yang menentukan, dan keraguan itu membuang waktu berharga yang dimanfaatkan Amerika dengan sempurna. Pertempuran Midway adalah titik balik absolut Perang Pasifik. Sejak saat itu, Jepang kehilangan inisiatif strategis dan terpaksa beralih ke mode defensif. Sebaliknya, Amerika, dengan kekuatan industrinya yang mulai bangkit, mengambil alih kendali perang. Dari Guadalcanal hingga Okinawa, Jepang hanya bisa bertahan, mundur perlahan menuju kekalahan akhir. Para sejarawan Jepang modern sering menyebut pertempuran Midway sebagai kekalahan yang menentukan atau kesalahan yang tak termaafkan. Analisis pasca perang banyak mengkritik budaya militer hierarkis Jepang pada saat itu. Kurangnya debat terbuka dan ketakutan untuk menantang atasan membuat rencana yang cacat bisa lolos tanpa kritik. Keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, dan ketika mereka salah, akibatnya adalah bencana. Pelajaran yang bisa dipetik dari sudut pandang Jepang sangatlah jelas. Pertama, bahaya meremehkan musuh. Kedua, pentingnya intelijen yang akurat dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat di medan perang. Dan yang terpenting, bagaimana keputusan kecil yang dibuat dalam hitungan menit seperti mengganti persenjataan pesawat dapat memiliki konsekuensi yang mengubah sejarah. Pada akhirnya, Midway lebih dari sekadar kekalahan militer bagi Jepang. Itu adalah hancurnya sebuah strategi, sebuah kepercayaan diri, dan sebuah ilusi supremasi. Dari sudut pandang Tokyo, bulan Juni tahun 1942 bukanlah puncak kejayaan, melainkan awal dari akhir perjalanan tragis Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa mendapatkan wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya.